Beda keterangan. Agus Buntung sebut korban yang lebih aktif saat di dalam kamar homestay. Terdapat fakta baru dalam rekonstruksi kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh IWAS alias Agus Buntung. Adapun rekonstruksi itu dilakukan hari ini, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024, dan digelar di 3 tempat berbeda, termasuk di Nangs Homestay. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Syarif Hidayat, mengatakan ada keterangan berbeda antara Agus Buntung sebagai tersangka dan korbannya. Hal ini diketahui saat rekonstruksi di Nangs Homestay, tempat Agus Buntung membawa korbannya. Agus Buntung menyampaikan ketika di kamar homestay tersebut, korban yang lebih aktif. Sementara dari pihak korban, dia menyebutkan Agus Buntunglah yang lebih aktif saat mereka berada di dalam kamar homestay itu. Ada 2 versi kalau menurut korban tersangka yang lebih aktif. Kalau menurut tersangka korban yang lebih aktif, kata Syarif, Rabu, dikutip dari tribunlombok.com. Sebelumnya, rekonstruksi dilakukan mulai dari Taman Udayana sebagai lokasi pertemuan pertama Agus dengan korban. Dalam reka adegan itu, Agus Buntung dibonceng oleh korban menuju Nangs Homestay yang lokasinya tidak jauh dari situ. Di tengah perjalanan menuju homestay, terjadi kesepakatan antara korban dan pelaku soal pembayaran kamarnya. Setelah berbincang, akhirnya disepakati korban yang membayar kamar. Adegan selanjutnya yakni korban yang melakukan pembayaran ke pemilik homestay. Kemudian Agus dan korban diarahkan menuju kamar nomor 6. Usai dari homestay, Agus diantarkan Islamic Center tempat korban ditunggu 2 teman lelakinya. Di tempat itu pula Agus dan korban berpisah. Terungkap Agus Buntung selalu pesan kamar nomor 6, seminggu bisa bawa 5 cewek. Sejumlah fakta baru terungkap dalam rekonstruksi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung. Salah satunya mengenai lokasi Agus melakukan pelecehan di Nangs Homestay. Penjaga Nangs Homestay, Iwayan Kartika mengungkap kebiasaan Agus Buntung yang kerap menyewa kamar homestay yang diduga menjadi lokasi pelecehan sejumlah korban. Wayan mengatakan, dalam sepekan Agus bisa membawa 3-5 cewek yang berbeda ke tempatnya. Bahkan Agus selalu menyewa kamar nomor 6 yang letaknya berada di pojokan. Selalu nomor 6 tidak pernah pindah-pindah, itu letaknya di pojokan, kata Wayan sambil menunjuk lokasi kamar tersebut. Belum diketahui alasan Agus selalu menyewa kamar 6 tersebut. Dari pantauan tribunlombok.com, kamar tersebut dilengkapi fasilitas 1 buah kasur dan 1 unit kipas angin kecil. Ukurannya pun tidak terlalu luas, berkisar 3x3 meter dengan toilet kecil di dalamnya. Wayan juga mengatakan usai menyewa kamar tersebut, perempuan yang dibawa Agus tidak pernah menunjukkan gelagat aneh seperti menangis atau lari keluar kamar. Biasa saja, tidak ada yang aneh, kata Wayan. Di Reskrimum Polda NTB Kombes Pol Syarif Hidayat mengatakan, saat melakukan rekonstruksi di dalam kamar nomor 6 tersebut terdapat 2 keterangan yang berbeda dari pelaku dan korban. Menurut pelaku saat berada di dalam kamar, korban lebih aktif saat melakukan hubungan. Sementara versi korban, pelaku lebih aktif saat berada di dalam kamar. Perkembangan perbuatan yang dilakukan tersangka di lapangan akan kami akomodir, kata Syarif. Syarif mengaku dalam menangani kasus ini pihaknya sangat berhati-hati pasalnya kasus ini melibatkan 2 kelompok rentan, di mana kelompok rentan perempuan sebagai korban dan kelompok rentan disabilitas sebagai tersangka. Agus Buntung beringas di kamar mandi, ngaku keponakan polisi. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung mengaku-ngaku keluarga polisi. Agus Buntung yang karib disapa Agus Trax ini mengaku memiliki keluarga seorang anggota polisi. Dia mengancam korbannya akan dilaporkan karena telah menolak melakukan hubungan dalam kamar homestay. Agus Buntung menggaet korbannya di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Korban yang namanya disamarkan menjadi Bunga bercerita bahwa awalnya dia merasa kasihan pada Agus Buntung. Sampai kemudian Bunga menuruti permintaan Agus untuk ke homestay. Sesampainya di kamar, Bunga menolak keras hubungan badan dengan Agus Buntung. Ia melakukan perlawanan dengan sembunyi di kamar mandi. Tapi Agus Buntung yang tak memiliki 2 tangan itu tetap memaksa. Saya sempat dorong-dorongan di kamar mandi.
Saya di dalam, dia ngedorong pintu kamar mandi itu. Tenaganya kuat walaupun dia gak punya tangan, kata Bunga saat diwawancara Tiffen. Saking kuatnya tenaga Agus sampai merusak pintu kamar mandi. Dia ngedorong sampai pintu kamar mandi rusak, katanya. Saat di kamar mandi, Agus Buntung memberi pilihan ke korbannya. Dia mengizinkan keluar homestay asalkan memberi semua uang ke Agus Buntung. Di kamar mandi juga bilang, saya bakal kasih kamu pergi tapi kasih saya uang dulu. Berapa saya kasih kamu? Semua uang yang ada di dompet kamu. Dia maksa-maksa, kata Bunga. Meski demikian, Bunga menolak memberi uangnya. Ketika di resepsionis homestay, Agus kembali meminta uang. Dia minta dikembalikan uang, katanya. Bahkan Agus Buntung mengancam akan melaporkan Bunga. Di luar homestay dia maksa lagi, ini ada CCTV, kamu bakal dilaporin saya punya keluarga, paman saya polisi, kata Bunga. Lihat foto sampai akhirnya Bunga mendapat bantuan dari penjaga homestay. Penjaga memberi isyarat tangan untuk pergi meninggalkan Agus. Penjaga homestay suruh saya pergi lewat isyarat tangannya, kata Bunga. Saat ini Agus Buntung tengah melakukan rekonstruksi atau reka adegan di 3 lokasi. Mulai dari Taman Udayana, Islamic Center dan Nangs Homestay Mataram. Ternyata Agus Buntung ngaku sudah punya istri. Pacarnya tetap setia meski sering diselingkuhi. Tersangka kasus pelecehan seksual, Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung atau Agus Trax ternyata sempat mengaku sudah punya istri ke korbannya. Hal itu disampaikan Agus Buntung saat pertama kali bertemu dengan korban di Taman Udayana, Mataram, Nusa Tenggara Barat, NTB. Rupanya tipu daya itu disampaikan oleh Agus Buntung agar korban percaya bahwa ia tidak akan macam-macam. Salah satu korban Agus Buntung, Bunga, nama samaran, menceritakan awal mula dirinya bertemu dengan tersangka. Awal mula ketemu di Udayana, di kursi dekat Jalan Udayana, posisi saya sedang sendiri jam 8 waktu Indonesia Tengah, terus Agus datang jam 9 waktu Indonesia Tengah nyamperin saya, kata Bunga dikutip dari YouTube TV One, Rabu, tanggal 11 Desember tahun 2024. Pada pertemuan pertama itu, Agus Buntung langsung menarik simpati Bunga dengan kondisinya yang tidak memiliki tangan. Awalnya dia bilang gini, permisi mbak, saya bukan pengemis, mbak jangan takut, saya ini orang baik. Saya cuma mau nanya, berhak gak saya hidup menurut mbak, ungkap Bunga. Kemudian Bunga pun saat itu menjawab pertanyaan Agus dengan mengatakan kalau ia berhak hidup. Saat itu Agus pun mengaku jadi korban bully sampai hampir melakukan percobaan bunuh diri. Tapi banyak orang yang judge saya, yang ngebully saya, sampai saya mau bunuh diri. Itu gimana mbak? Terus saya nasihatin Agus inilah. Setelah itu dia berterima kasih ke saya, tuturnya. Namun setelah percakapan itu, tiba-tiba saja Agus Buntung mengaku telah melakukan prank pada Bunga. Ia lalu membongkar jati dirinya sebagai sosok yang berbakat dan cukup terkenal di media sosial. Dia bilang, saya ini prank, saya Agus yang viral itu. Saya gak mau kata-kata tanpa pembuktian, katanya menirukan ucapan Agus Buntung. Setelah itu Bunga pun diminta oleh Agus untuk mencari akun YouTube-nya. Di sana Bunga pun melihat bakat Agus Buntung yang ternyata bisa memainkan berbagai macam alat musik. Setelah itu, Agus pun meminta Bunga untuk mencari akun Instagram-nya. Rupanya Agus Buntung memperlihatkan sosok wanita yang ia akui sebagai istrinya. Dia juga suruh saya buat ke Instagram-nya. Di sana juga ada foto dia sama cewek. Dia bilang kalau itu istrinya, ungkap Bunga lagi. Sama seperti korban lainnya, Bunga pun tak bisa menolak saat diajak oleh Agus ke homestay. Agus berdalih kakinya sakit sehingga harus istirahat terlebih dahulu. Karena kasihan, Bunga pun menuruti keinginan Agus. Namun sesampainya di dalam kamar, Bunga baru melihat sosok Agus Buntung yang sebenarnya. Di mana pria itu berubah jadi sosok yang menakutkan. Ia mengumpat Bunga dengan kata-kata kasar bahkan mengancamnya. Pokoknya di sana dia ngomong kasar sampai sumpah serapah ke saya. Terus di sana saya juga sempat dorong-dorongan, tenaganya kuat walaupun gak punya tangan, kata Bunga. Beruntung, Bunga berhasil menyelamatkan diri hingga akhirnya menelepon temannya untuk dijemput. Pada video yang viral di media sosial, ada seorang wanita yang kerap berpose mesra dengan Agus Buntung. Wanita itu diduga merupakan pacar Agus Buntung. Bahkan wanita itu juga diduga sang kekasih yang diakui istri oleh Agus. Seorang netizen mengaku sebagai tetangga pacar Agus. Ia mengatakan kalau wanita itu tinggal di Bali. Bahkan sang kekasih sudah tahu berita Agus dan tetap mempertahankan hubungannya. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Syarif Hidayat mengatakan, hingga saat ini korban Agus Buntung sudah ada 15 orang. Ia juga mengaku bahwa pihaknya belum ada rencana menempatkan Agus Buntung menjadi tahanan rutan. Pria tanpa tangan itu masih dalam status tahanan rumah. Takut di penjara, Agus Buntung kini minta damai dengan 15 korban pelecehan. Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung atau Agus Trax meminta kasus pelecehan seksual diselesaikan secara damai. Agus Buntung meminta damai setelah melecehkan 15 wanita di Mataram. Saat ini Agus Buntung telah